Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya! Ku punya visi untuk bangsa ini. Ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa. Oleh iman bangkitlah negeriku. Ku punya visi untuk bangsa ini. Ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa. Oleh iman bangkitlah negeriku. Setiap lutut bertelut menyembahmu. Setiap lidah mengaku Kaulah bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri ini. Ku punya visi untuk bangsa ini. Ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa. Oleh iman bangkitlah negeriku. Ku punya visi untuk bangsa ini. Ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa. Oleh iman bangkitlah negeriku. Setiap lutut bertelut menyembahmu. Setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri ini. Ku punya visi untuk bangsa ini. Ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa. Oleh iman bangkitlah negeriku. Shalom, berjumpa lagi bersama saya Raja P. Simbolon pada UFC Channel TV dalam program Talkshow Setia Sampai Akhir. Wah, luar biasa. Yang pada episode kali ini dengan tema Entrepreneur dalam Pelayanan Tuhan dengan narasumber seorang pengusaha, direktur dari PT Karisma Tritunggal Mulia Packaging and Trading, dan juga yang terus setia melayani Tuhan dalam Full Gospel Businessman Fellowship International
yang sebagai REVV. Inilah Bapak David Sadikin. Shalom. Malam Pak David. Malam. Waduh, Terima udah kasih. lama nih Pak nggak ini ya. Terima kasih nih Pak sebelumnya Bapak sudah bisa hadir di program kita UFC Talk Show ini Pak. Sibuk banget ya Pak ya. Ya, gila. Berapa kali ya sebelumnya kita udah janji-janjian ya Pak ya. Iya. Tapi karena kesibukan Bapak cancel. Dan ini baru kali ini nih Pak bahwa syuting talk show ini malam nih. Oh iya. Iya. Sesuatu saya. Iya, biasanya siang. Ya, tapi kita harus menyesuaikan Bapak ya dengan kesibukan Bapak ya. Terima kasih. Iya. Luar biasa sibuk banget juga di Pro Gospel ya Pak ya. Ya, Sebagai RIVV ya. ya. Jadi artinya melayani kerja juga harus melayani Tuhan gitu ya Pak ya. Iya. Kira-kira ya. Oke. Kira-kira begitu. Iya, betul Pak. Nah, kali ini kita akan bicara tentang entrepreneur dalam pelayanan Tuhan. Nah, Bapak ini kan seorang pengusaha nih Pak ya. Jadi tentu Bapak ini dengan kesibukan tapi mau melayani Tuhan gitu kan. Nah, ini yang mau kita bicarakan, kita sharing bagaimana sih sebetulnya Bapak seorang pengusaha yang sibuk tapi mau melayani Tuhan. Tapi sebelumnya Pak, sebagai landasan firman, saya akan bacakan dari firman. Jadi kenapa sih sebetulnya ada pengusaha-pengusaha ya, mungkin di Full Gospel gitu kan, pengusaha semua mau melayani Tuhan. Ternyata tuh sebetulnya ada dasar firmannya dan memang sudah dilakukan pada saat-saat zaman dulu ya, zaman firman Tuhan gitu ya. Nah, ini firman Tuhannya terambil daripada Kisah Para Rasul 18 ayat 3 sampai 4. Yang berkata, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Tukang kemah ya. Jadi artinya ini Paulus ya, dia sebagai tukang kemah. Dan setiap hari sahabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Sebagai seorang rasul yang aktif memberitakan Injil, Paulus juga melakukan pekerjaan sebagai seorang pembuat tenda bersama Aquila dan Priscilla di Korintus. Ia adalah seorang pemberita Injil sekaligus seorang entrepreneur, wirausaha. Waduh, dahsyat ya Pak ya. Jadi memang zaman Alkitab, zaman Injil, firman bahwa seorang pengusaha, tapi dia melayani Tuhan ke Paulus ya Pak ya. Nah, sebagai pertanyaan pertama Pak, dulu saya pernah dengar ya, saya dan Bapak ya, bahwa dulu Bapak pernah di Amerika ya, dan jauh dari Tuhan. Dan pabrik Bapak yang di Bekasi itu saya tahu tuh Pak. Tempatnya sekarang tuh di Superindo. Nah, itu Superindo cerewet. iya, ternyata itu dulu masih ada tuh tanahnya Pak. Iya. Nah, itu Bangunannya juga sama. bangkrut ya Pak ya. Nah, itu saya bisa sebelumnya Bapak mungkin bisa kesaksian dulu Pak. Kenapa sih dulu DJ juga rupanya ya Pak ya. Iya. Nah, sampai akhirnya kok bisa mau melayani Tuhan gitu Pak. Bisa kesaksian. Awalnya sih Iya. tidak mau melayani Tuhan ya. Cuma papa kan Kristen dan ketua majelis di gereja lokal. Oh, iya. Nah, jadi memang karena iman seorang papa. Nah, saya waktu sekolah pertama ke Sydney dikirim tahun 72, teman-teman bilang kamu dideportasi. Wah, kalau saya ya senang kayak burung dilepas kan. Karena Malah kan senang ya. bebas kan. Antik Papa juga dia. bilang, San, $300 untuk kamu, habis itu kamu kerja. Terus saya berpikir, mana mungkin dia nggak kirim, kan dia mampu. Iya, iya. Tapi ternyata memang nggak dikirim, karena saya juga nggak sekolah. Akhirnya di Sydney gagal 78 karena teman-teman ya teman dekat pindah ke Amerika. Saya pindah. Terus saya bilang ke papa bilang ya udah beli tiket sini. Saya narik taksi di Sydney. 8 bulan saya kumpulin uang. Berangkatlah ke Amerika. Di Amerika ya sekolahnya juga nggak sering. Dan harus kerja kan. Iya. Nah disitulah kalau kerja cuci piring cuma $2.40. Mau kerja berapa jam nggak cukup kan? Kan waktu itu kira-kira $1.000 per bulan ya. Oh, nah, ya panjang cerita. Akhirnya saya bisa kerja sebagai seorang disc jockey. Di Amerika dan itu ya? di Amerika iya. dan di San Francisco itu klub yang paling top. Bergengsi ya Pak ya? Gajinya $15 per jam itu. Jadi
cukup. Tapi nggak Bisa. sekolah ya Pak ya? Tapi ya sekolahnya nggak selesai. Sampai akhirnya 81 awal ada teman yang pulang ketemu papa. Papa saya bilang sama teman saya ini, kasih tahu tuh David pulang, Om mau bangun pabrik gitu. Oh, Waktu saya pikir-pikir, wah ini nggak akan selesai juga. Jadi saya sebetulnya semester terakhir saya ambil accounting Oh, di University of San Francisco itu. Jadi saya meninggalkan semester terakhir dengan ada 4-5 subjek yang incomplete ya, karena belum kasih paper ya saya pulang. Nah 81 pulang, nah dipercayakan lah mengelola pabrik itu ya? pabrik Ya. karton yang sekarang Iya. jadi Super Indo itu. Oh, iya. Jadi memang panjang ya perjalanannya Pak ya. Tahun 78 udah itu lama banget tuh Pak. Dan Bapak udah lihat perjalanan itu ya Pak ya. Akhirnya pulang ke Indonesia ya Pak ya. Iya. Nah, setelah itu dari sudah pulang itu perjumpaan terus menjadi melayani Tuhan tuh gimana tuh? Nah itulah. Jadi wah, sebagai seorang pengusaha teman kan banyak anak-anak yang mampu lah ya. Iya. Wah bergaya kan. Mobil bagus, wah punya pabrik. Mengandalkan kekuatan Sendiri. Oh, nah, itulah. iya. Akhirnya kami masuk terjebak dengan kesulitan keuangan. 84 ada seorang banker yang masuk, diambil 50% saham kita. Tapi karena rugi 86 dia mau ambil alih. Nah disitulah saya mestinya serahkan. Tapi saya bilang ya masih muda. Saya bilang aku nggak rela over my dead body istilahnya gitu. Oke. Dia bilang oke, uang yang saya tanam kembalikan. Nah disitulah saya pinjam lagi dari bank, bayar dia. Ya udah kita kesulitan, benar-benar kesulitan. Nah kalau di masa kesulitan kan jadi ingat Tuhan gitu ya Pak. ingat Tuhan. Dan kesulitan itu saya bukan hanya kesulitan secara hanya Materi, utang saja, iya. materi, Oh. tapi menjaminkan double. Dan jadi ada leasing yang kita jamin ke bank. Jadi itu kan ya pidana ya. Nah ya kalau sudah begitu, nah itulah saya cari Tuhan. Udah terjebak ya Pak Ya ya. udah terjebak. Baru cari Tuhan ya. Iya Pak. Nah, sekarang Pak kita bicara tentang entrepreneur dalam pelayanan Tuhan, konteksnya tadi dengan ayat firman tadi. Menurut pandangan saya Pak ya, Paulus adalah seorang entrepreneur, pengusaha yang melayani Tuhan. Nah, seperti Bapak. Nah, bagaimana sih sebetulnya Pak? Menurut Bapak si Paulus ini dia tuh melayani Tuhan, tapi dia pengusaha juga itu. Nah, saya jelaskan lagi sedikit. Nah, pada saat saya mengenal Tuhan, iya. Tuhan mengajar saya bertanggung jawab. Jadi orang yang saya hutangi, saya datangi satu persatu. Oh, iya. Saya mengakui saya berhutang dan saya minta maaf kepada mereka. Dan saya bilang, dulu gua anak setan, sekarang saya anak Tuhan. Kasih saya kesempatan untuk membayar kembali. Tapi kan itu harus dilakukan. Kan? Tapi dengan cara Tuhan yang begitu luar biasa, satu persatu hutang beres. Nah, di samping itu juga saya gabung dengan Full Gospel tahun 91. Tapi sebelum itu saya 89 saya di Jakarta Press Center yang hari ini menjadi JPCC. Ya. Oke. Ya, jadi artinya Pak bahwa kita sebenarnya melayani Tuhan juga harusnya juga berusaha ya Pak ya. Iya. Artinya jangan mengandalkan dari pelayanan kira-kira gitu ya Pak. Ya. Gitu ya Pak. Nah, lalu dalam konteks ayat firman ini, Paulus itu bukan full timer ya Pak ya. Jadi kayaknya tuh part timer itu istilah plan sekarang. Kira-kira begitu ya Pak? Kalau menurut Pak? Kurang lebih gitu ya. Jadi dia sebetulnya tidak mengandalkan dari pelayanan ya Pak ya. Iya. Gitu. Jadi dia memang usaha ya. Iya, dia usaha. Iya. Baik, kita rehat sejenak karena agak sedikit panas. Nah, yang demikian ini lebih panas. Abadi. Lebih panas lagi. Kita rehat dulu supaya Pak David agak sedikit rileks nih Pak ya. Saya juga biar rileks. Kita akan kembali, kita rehat sejenak.
Kembali lagi bersama saya dengan hambanya, seorang pengusaha yang luar biasa, Pak David Sadikin. Pak, yang tadi yang pertama tuh kayak kurang ini nih Pak. Belum Maksud terjawab. iya, supaya ini kayaknya lebih mantap ya Pak ya. Jadi Paulus yang seorang entrepreneur itu Pak, tapi dia melayani Tuhan gitu loh Pak. Jadi menurut Ya, Bapak tuh kalau gimana menurut Pak? saya dia persis seperti kita orang Full Gospel Businessman Oh, oke Fellowship oke oke. Internet. Yes, yes. Kita kan usaha, Mm, tapi Tuhan juga mempercayakan kita pekerjaan dia yang kita layani. mm. Tapi kan sesuai kapasitas masing-masing dan panggilan masing-masing. Nah, yang jelas kami inilah yang disebut orang-orang di marketplace. Marketplace. Nah, iya iya. Kami inilah yang orang FGB Mm-mm. yang melayani, bekerja, dan menjangkau jiwa di marketplace. Hmm. Oke, kalau kira-kira kalau menurut pandangan Bapak ya, Paulus pada saat itu dalam melayani ya Pak ya, dalam melayani, dapat upah nggak ya kira-kira Pak? Tidak, upahnya lain. Kok Upahnya kan bukan uang ya, yang Oh gitu. pasti ya. Apa tuh kira-kira Pak? Ya Dalam mungkin bentuk barang pahala gitu? ya, Oh pahala ya, gitu ya Pak? Iya, menyenangkan hati Tuhan yang Iya. pasti ya, Ya, kan memang- melakukan pekerjaan. iya pastilah ya. Mungkin pada saat itu nggak ada lah ya Pak ya, persembahan kasih gitu kira-kira ya Pak ya. Ya memang jadi artinya Paulus pada saat itu dia melayani Tuhan, ya dia makan ya cari kerja gitu ya Pak ya. Iya, Waduh luar biasa ya Pak. penghasilannya dari dia punya usaha, sama seperti saya. Iya. Jadi kan Paulus juga tuh memberkati pelayanannya ya Pak dari usahanya ya. Ya, Nah, seperti Bapak nih melayani full gospel atau melayani malah jadi mengeluarin kira-kira itu Pak ya. ya keluarin dana. Kurangin dana Kita ya Pak. pergi kemana-mana kan bayar sendiri. Bayar sendiri ya. Ya, misal Transport keluar pulau, terbang ya tiket beli sendiri, hotel bayar sendiri, makan bayar sendiri. Kalaupun dikasih PK persembahan kasih, kita biasanya kembalikan lagi, malah kita kasih lebih banyak. Iya. Nah, ini ada satu ayat juga Pak di 1 Korintus 9 ayat 13. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu. Dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bagian mereka dari mesbah itu. Kira-kira maksud dari ayat ini apa nih Pak? Kalau pengertian saya, Iya. mungkin kita melayani kan tidak menerima upah dalam bentuk uang. Kalau ke bisnis kan kita Iya. kasih apa, misalkan seminar kan kita dibayar. Iya. Tapi kalau di kita, kami kan tidak. Nah, upahnya itu kalau pengertian saya nanti di surga kita akan terima upah Oh. itu. Dalam bentuk apa saya nggak tahu. Mahkota ya Pak ya? Ya, Ya. mahkota ya, mahkota betul. Mahkota gitu Cuma ya. mahkotanya Eh, bertatakan berlian atau batu permata apa nggak tahu. iya. Tapi kan bukan itu, arahnya kan bukan untuk melayani, untuk mendapat upah kan, bukan itu kan. Bukan Karena itu ya. panggilan, ada beban yang Tuhan kasih. Oke. Nah, ini agak sedikit penting Pak, pertanyaan ini Pak ya. Lalu bagaimana dengan fenomena yang sekarang ini Pak, hamba Tuhan yang berlimpah kekayaannya dari bagian yang terimanya dalam pelayanan Tuhan? Saya tidak berani menghakimi karena itu adalah urusan pribadi masing-masing dia dengan Tuhan secara langsung. Bagi saya, kita tidak mempunyai hak untuk menghakimi atau menilai. Karena ya tanggung jawab masing-masing lah. Sama aja kita bisnis, kita nggak bayar pajak untuk memperkaya diri kan nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya ya Pak ya. Kan salah juga. Jadi tanggung jawab masing-masing lah kalau Iya ya gitu ya. Singkat banget Pak jawabannya nih Pak. karena itu yang saya bisa nilai. Gitu ya Pak ya. Oke deh. Kita rehat dulu deh sejenak ya. Nanti kita kembali lagi supaya agak sedikit rileks ya Pak ya. Kembali lagi bersama saya dengan Bapak Sadikin. Ya Pak,
tadi agak sedikit terbata-bata ya Pak ya, tapi nggak apa-apa lah Pak. Nggak, memang harusnya begitu ya Pak ya. Bukan aktor. Oh. Bukan aktor. Kita bukan aktor. Oh, iya. Tapi udah bagus sih Pak itu ya. Nah, cuma saya tambahin lagi Pak. Lalu bagaimana dengan seorang hamba Tuhan, terus dia masih berusaha, masih jadi sebagai entrepreneur? Nah itu juga Pak. Kalau bagi saya sih, saya nggak melihat itu satu pelanggaran. Sah-sah aja ya? Ya sah aja. Oh. Tapi dia mesti tahu, kita panggilannya seperti contoh seperti saya. Waktu saya awal-awal melayani, banyak yang memberitahu saya harus jadi pendeta. Tapi saya tahu itu bukan panggilan saya. Oke. Jadi saya tetap usaha dan ada prioritas. Iya. Artinya maksudnya dengan statement Bapak, saya harus jadi pendeta, terus kayaknya selalu Bapak menolak gitu ya? Karena mungkin Bapak ini ya, apa namanya, ngerasa, waduh kalau saya jadi pendeta berarti saya harus hidup dalam tanda kutip pas-pasan gitu kira-kira ya Pak ya? Atau gitu ya Pak ya? Harusnya kan gitu ya? Mungkin biasanya sih orang berpikiran gitu. Waduh, kalau gue jadi full timer, gue jadi kere ini. Karena nggak ada income kan? Iya. Ya mungkin nggak kere Pak, pas-pasan lah gitu. Iya, oke lah. Iya kan? Mungkin kalau saya mau katakan kayak pastor Pak ya. Ya. Dia kan hidup dengan ya artinya cukup apa aja. Adanya. Iya kan, betul. Kadang-kadang kan sebetulnya karena mungkin jadi nggak terganggu kali Pak ya dalam pelayanan kan kalau kayak gitu. Bisa jadi. Oke. Tapi kan nggak pernah menjadi pendeta full time, jadi nggak tahu. Oke. Tapi udah lepas itu agak melebar Pak ya. Bapak kayak. Iya, kita kembali lagi kepada dunia marketplace yang Bapak jalani dalam pelayanan dari sebagai entrepreneur. Nah, selama ini Bapak dalam pelayanan di dunia entrepreneur begitu, ya kan? Tentu kan pengusaha kan akan dihadapkan dengan macam-macam tantangan Pak. Pasti. Padahal Bapak seorang hamba Tuhan juga ya, pelayan Tuhan. Misalnya dengan pajak. Ya udah. Gimana tuh? Memang tidak mudah. Tapi waktu saya membaca firman Tuhan, kan firman Tuhan mengharuskan kita membayar pajak kepada pemerintah. Tapi kan banyak orang berpikir, ngapain gue bayar? Karena uangnya korupsi juga ya. Dikorupsi juga ya, tanda kutip. Ya, disalahgunakan kan banyak. Ditilep ya. Tapi hati nurani, semakin kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita sadar bahwa itu adalah kewajiban kita untuk membayar. Jadi nggak ada gunanya kalau kita melayani, terus ya kita membohongi diri kita sendiri. Pajak nggak dibayar gimana gitu. Tapi itu kan perlu proses. Nah, waktu saya mulai menyadari itu, ya saya mulai membayar. Hari ini ya 100% kita. Wah, luar biasa ya Pak ya. Membayar. Ya, pernah diperiksa nggak? Oh, sering. Saya sangat sering diperiksa. Tapi kan Tuhan pembela kita, fakta yang kita sajikan. Kita fight. Artinya ya kita membela. Kan ini bukan milik kita. Milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Kita harus bisa pertanggungjawabkan. Itu yang cara berpikir. Saya hanya bendahara. Usaha yang saya kelola ini milik Tuhan 100%. Tidak pernah menjadi milik saya. Nah, banyak orang nggak sadar akan itu. Jadi saya seringkali apapun kita harus bertanya kepada Tuhan. Boleh nggak invest di sini? Boleh nggak bantu ke sana? Karena itu milik Tuhan. Kita hanya bendahara. Kan? Nah, banyak orang nggak mengambil posisi dia sebagai bendahara, tapi sebagai pemilik. Ya kalau sebagai pemilik, mau gunakan apapun boleh, tapi kalau sebagai bendahara kan tidak bisa. Karena ada pertanggungjawaban. Kan di Matius 25 itu tentang talenta. Tuhan minta pertanggungjawab. Nah, bagaimana kita mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita? Ini yang menurut saya paling penting. Dalam Pak, dalam banget. Jadi disitulah terlihat bahwa seorang pengusaha yang memang ada dalam Tuhan ya Pak ya, lagi dalam pelayanan Tuhan ya. Dengan misalnya yang memang tidak ya kurang
kurang dalam Tuhan gitu Pak ya. Memang jadi artinya sebetulnya ada perundungan dari saya juga ya Pak ya. Saya juga tadi sempat sharing sama Mas Andri ya waktu di perjalanan ke sini ya di mobil. Memang kalau kita melayani Tuhan itu mau nggak mau kita jadi ada kontrol ya Pak. Kalau Bapak sebagai seorang pengusaha karena tahu ada firman nggak boleh bohong gitu atau apa, ya misalnya kayak urusan-urusan tadi ya pajak atau apa, jadi mau nggak mau jadi tidak mau melanggar gitu ya Pak ya. Iya. Iya. Karena kan Tuhan yang melihat. Lalu kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kan ada hati nurani. Hati nurani itu akan menegur kita juga. Roh Kudus ya Pak ya? Ya, Roh Kudus, betul. Roh Kudus. Waduh. Roh Kudus akan menegur. Berbicara dengan cara dia kepada setiap pribadi dengan masing-masing cara. Dan kita pasti tahu, oh ini nggak benar. Tapi kalau lama-lama hidup di dalam kesalahan nih, hati nuraninya mati kan. Roh Kudus kalau mungkin capek, gue capek dengan ngomong malu. Nah, saya bagikan yang paling penting adalah sebagai seorang pengusaha harus mempunyai integritas. Apa sih integritas itu? Integritas itu adalah cara kerja kita di mana bisa dibenarkan di hadapan Tuhan. Itu pokoknya. Jadi contoh, kalau kita janji bisnis itu bayar, misalkan. Bayar itu 30 hari. Nah harus dibayar. Harus kalau tidak bisa dibayar harus punya tanggung jawab, rasa tanggung jawab untuk menelpon. Aku udah jatuh tempo, aku nggak bisa bayar. Tapi kan banyak orang nggak bisa, nggak komit dalam hal itu. Integritas ini kan ada komitmen, artinya ada perjanjian yang mengikat. Contoh itu. Nah terus hal-hal kejujuran. Nah, kalau dalam tawar-menawar, kita ketawar ke toko, kan banyak kan orang bilang, modalnya aja belum dapat. Nah itu kan modalnya tidak benar. Gitu. Nah, lebih baik dikatakan, maaf, harga ini belum bisa saya jual. Kalau mau, ya kan nego. Tapi jangan ada dusta. Itu bagian dari integritas. Nah banyak orang tidak bisa ambil perjanjian itu ditepati, dipenuhi gitu. Tapi tidak punya beban untuk memberitahu apa yang tidak bisa dipenuhi gitu. Nah ini kan tanggung jawab kita gitu. Agak geli tadi itu Pak, bahasanya modalnya aja belum dapat gitu. Pengelolaan keuangan itu sangat simpel saya. Saya mengajar anak-anak itu, kalau kita berikan uang 50.000, 50.000 itu di-spend-nya dengan apa? Ini kan hal-hal yang kecil. Nah banyak orang nggak mencatat. Jadi dia nggak tahu keluar masuknya, dia nggak tahu. Nah kalau perusahaan you nggak mencatat, pasti you nggak bisa bikin neraca. Betul. Nah kalau neraca nggak bisa dibikin, you nggak tahu you rugi apa you untung. Jadi terus pakai jor-joran. Ya akhirnya kan uang yang bukan dari keuntungan, modalnya terpakai. Itu yang membuat usaha itu tidak bisa bertumbuh atau akhirnya kolaps. Karena pengelolaan keuangan itu tidak dikelola dengan baik. Sebetulnya dalam usaha itu paling penting itu adalah mengelola keuangan dengan benar, dengan tepat. Dan tidak ada cara lain, harus dicatat. Nah, banyak orang kita, nah kalau tidak dicatat, bagaimana kita membuat laporan keuangan? Kan Tuhan nanti minta pertanggungjawaban. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan keuangan kita? Apa kita cuma ngomong aja, sekian-sekian, nggak bisa, kan harus tertulis. Tertulis ini yang Tuhan sangat detail. Dalam ya Pak, bagus. Ya, ini pertanyaan terakhir Pak. Pertanyaan terakhir. Bapak kan nih sekarang seperti yang saya bilang tadi, judul tadi itu bahwa entrepreneur dalam pelayanan Tuhan. Bapak kan terlibat dalam pelayanan Tuhan di Full Gospel nih Pak ya. Itu kan pengusaha semua ya Pak. Saya sempat dikasih tahu Bapak, luar biasa pengusaha. Sulit nggak sebetulnya Pak membawa pengusaha untuk melayani, ada dalam melayani Tuhan dan sungguh-sungguh serius sama Tuhan? Karena kan
ya orang kaya ya Pak, banyak duit gitu kan. Ngapain ya? Sulit nggak sih itu Pak? Sulit, sangat sulit. Sangat sulit. Karena apalagi mereka yang berhasil. Iya. Tapi contoh kalau saya mesti bisa di dalam pertemuan dengan mereka melihat Yesus yang ada dalam mereka. Bagi saya itu. Jadi perilaku kita tentu walaupun yang mereka tidak lihat kan harus sesuai firman Tuhan. Betul. Contoh pajak misalnya. Iya. Terus dalam kita berkata-kata, sikap kita, ya orang harus bisa melihat ada Yesus di dalam kita. Baru mereka bisa dimenangkan. Walaupun memang mereka dimenangkan karena Roh Kudus yang menjamah mereka kan. Tapi kita ini kan alat saksi Pak ya. Jadi dilihat ya Pak ya. Pengantar betul gitu. Mungkin seperti itu ya. Pengertian saya. Jadi memang sebetulnya sekarang ini juga Pak udah banyak ya Pak ya pengusaha-pengusaha yang memang akhirnya terlibat dalam pelayanan Tuhan Pak ya. Bahwa mengerti bahwa berkat Tuhan itu berkat-berkat itu datangnya dari Tuhan ya Pak ya. Jadi bukan karena kekuatan sendiri ya Pak ya. Itu kan kira-kira ya Pak yang Bapak sampaikan juga kepada rekan-rekan. Ya artinya kan bukan kita berdoa terus duit di-drop dari langit gitu. Kan Amsal mengatakan orang yang malas tidak boleh makan ya. Tidak boleh makan. Tidak akan menerima upah. Tidak upah. Ya tidak dapat upah kan tidak akan makan. Dan orang yang mengumpulkan sedikit demi sedikit yang menjadi kaya. Jadi ya memang harus dibangun. Nah saya diberi pengertian kan seperti anak kecil lahir 3 kilo. Nggak bisa kita stop, anak ini akan bertumbuh. Nah analoginya bisnis kita harus bertumbuh, nggak bisa nggak bertumbuh. Kerja pun harus, ya kalau kita jadi pelayan restoran hari ini misalkan, 10 tahun lagi masih tetap jadi pelayan restoran, orang ini bantet. Tuhan bilang, wah ini mungkin yang satu talenta itu nggak menghasilkan. Disingkirkan. Jadi harus berprestasi, harus berlipat ganda. Sama juga dengan bayi yang 3 tahun apa 3 kilo kan bertumbuh pelan-pelan. Kan ada proses. Betul. Kan dia nggak bisa langsung 3 benar banget. anak yang lahir 1 hari umur 2 tahun dia bisa meloncat kan nggak mungkin. Dia belajar. Nah sama bisnis itu juga begitu. Tahap bertahap dibangun. Karir juga begitu. Sama juga sekolah kelas 1, 2, 3. Kan ada level. Nah, tapi kan itu proses. Betul. Nah banyak orang nggak mau melalui proses ini, mau instan. Cepat. Ya cepat kaya. Ya nggak bisa lah. Harta yang cepat diperoleh cepat berkurang kan. Amsal mengatakan demikian. Ya tapi kalau tadi mungkin saya tambahin nih Pak ya. Kalau tadi misalnya kita harus kerja usaha keras ya kan. Ya begitu juga yang misalnya sukses juga jangan berkata bahwa ini hasil usaha sendiri Pak. Betul. Kan ada ayatnya jangan mengandalkan kekuatan manusia kan. Nah kan kira-kira gitu. Betul. Oke Pak. Ini penutup Pak. Kira-kira penutup ini saran mungkin Pak ya, saran atau apalah ya Pak untuk teman-teman Bapak nih seorang entrepreneur, seorang pengusaha untuk kembali ke untuk mau melayani Tuhan, gitulah Pak kira-kira. Ini harus hatinya mengerti, harus tahu ya bahwa Tuhan memberikan kamu satu tanggung jawab sesuai talenta masing-masing. Jadi ada panggilan masing-masing. Nah itu harus secara individu untuk menggali, mencari tahu apa sih yang Tuhan mau dia kerjakan. Pelayanannya di sektor mana gitu. Jadi mungkin seperti itu ya. Jadi setiap orang panggilannya pasti berbeda. Tapi artinya juga mau lah ya Pak untuk mengambil bagian dalam melayani ya Pak ya. Gitu ya Pak ya kira-kira. Baiklah, demikianlah sharing talk kita ini. Terima kasih untuk Bapak David yang sudah meluangkan waktunya. Kiranya terus sehat Pak, terus semangat terus Pak dalam melayani Tuhan di Peluh Gospel ya Pak. Tuhan memberkati. Menjadi makin maju ya Pak ya. Sampai jumpa di episode akan datang dengan narasumber dan materi yang berikutnya yang lebih luar biasa lagi. Shalom, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.